Saya kira yang pertama kita balik dulu Bu ya, karena ini pertanyaannya yang paling inti barangkali ke Prof. Adi nih. Iya. Prof. Adi, ini tadi Gus Jidni menanyakan tentang melogikakan. Bumi tidak boleh bergoyang, dipasanglah paku-paku berupa gunung. Sementara dalam pelajaran-pelajaran yang ada selama ini kita terima adalah bumi itu selalu berputar. Bagaimana mungkin sesuatu tidak goyang tapi kemudian bumi itu berputar? Mohon dijelaskan untuk melogikakan ini, Prof. Adi. Silakan Prof. Adi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi bagus sekali pertanyaannya ini dan saya kira wajar ya ditanyakan oleh katakanlah mungkin orang-orang yang orang awam begitu ya. Jadi ada dua hal yang ditanyakan tadi, yaitu yang pertama adalah bahwa bumi itu bergerak di porosnya. Kemudian tadi yang saya menjelaskan tentang dinamika lempeng atau tectonic plate ya, yang menyusun bumi. Jadi sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah pergerakan bumi ya, itu di bumi berputar pada porosnya. Jadi dibedakan antara lempeng-lempeng penyusun bumi tadi dengan bumi itu sendiri. Nah, jadi di situ sebenarnya kuncinya. Lempeng-lempeng penyusun bumi itu adalah seperti puzzle. Tadi saya suka sekali istilah dari Buya. Sebenarnya istilah puzzle itu juga yang saya gunakan kalau saya mengajar atau saya melakukan sosialisasi. Jadi puzzle itu adalah lempeng-lempeng yang kemudian menyusun kontinen. Kontinen itu daratan, kemudian samudra. Samudra itu adalah alas dari lautan. Nah, jadi dia dua hal yang berbeda. Sementara pergerakan bumi yang tadi dikatakan sebagai rotasi, itu bumi berputar pada porosnya. Ya, jadi secara rinci rotasi bumi itu adalah aktivitas atau kegiatan bumi yang berputar pada porosnya secara alam. Akibat adanya rotasi bumi ini itu menyebabkan beberapa fenomena, ya. Adanya katakanlah mungkin fenomena-fenomena yang lainnya itu adalah terjadinya siang dan malam. Jadi kalau bumi ini tidak berputar pada rotasi, maka akan terjadi siang terus atau malam terus seperti begitu. Tapi karena bumi itu berotasi, maka kita terjadi perubahan waktu di satu tempat dengan tempat yang lainnya. Dan kemudian bumi itu memerlukan waktu 24 jam untuk melakukan perputaran poros secara sempurna. Secara detailnya ya dia tidak 24 jam, 23 jam, kemudian 57 atau 56 menit, kemudian beberapa detik. Jadi jawabannya ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, bumi itu berputar, tapi dia berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi. Kemudian pergerakan bumi lainnya itu bukan bumi yang bergerak, tetapi adalah lempeng-lempeng penyusun bumi. Nah, jadi lempeng-lempeng itu adalah semacam jadi bumi ini itu disusun atas lempeng-lempeng. Tadi saya sebutkan ada kurang lebih 16 lempeng besar dan beberapa lempeng kecil yang kemudian seperti puzzle. Nah, kemudian akibat adanya arus konveksi, maka terjadi pergerakan-pergerakan puzzle tersebut. Sehingga yang saya pahami, suatu saat ketika terjadi kiamat, ya itu adalah ketika kemudian puzzle itu sudah kacau. Artinya sudah tidak terkontrol lagi, itu sudah tidak tersistematis lagi, sehingga pergerakan-pergerakan lempeng ini semakin tidak terkontrol, akhirnya timbullah kiamat. Ya, seperti itu. Jadi itu jawabannya barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Adi.